Untuk selanjutnya mohon izin ke Ustadz Syafiq. Ustadz, orang tua kami ada usaha bisnis. Sekarang anak-anaknya lah yang membantu termasuk kami. Tetapi orang tua belum mengenal sunnah sehingga belum sepenuhnya menjalankan usaha sesuai ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun ada hal yang sudah baik, diantaranya karyawan wajib sholat, ada SP bila tidak sholat, kemudian wajib berjilbab di tempat kerja, ada kelas tahsin juga dan baca Al-Quran. Namun masih ada yang tidak baik seperti masih memutar musik, bahkan ada live musik, masih berbaur antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, bahkan ada yang berpacaran diantaranya, masih menerima seperti acara ulang tahun dan semisalnya. Kami pernah menyampaikan sedikit-sedikit misal mengenai musik tapi ditolak dengan tegas. Karyawan kami ada 150-an kurang lebih. Jika kami lepas dan memilih jalan lain, padahal kami bisa punya kesempatan mengarahkan ratusan karyawan tersebut, tapi keputusan tertinggi masih dipegang oleh orang tua. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Tetap di sana atau kami memilih jalan sendiri, Ustaz? Syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, jemaah. Iya, kita berharap ya, semua orang itu mengenal sunnah, semua orang itu menjalankan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi realitanya tetap ada di antara mereka yang bermaksiat. Allah Azza wa Jalla membagi manusia itu menjadi tiga. Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznih." Ada orang yang mendolimin dirinya, ada orang yang muqtasid, yang mendolimin dirinya ini masih berbuat maksiat. Yang kedua muktasid. Muktasid ini ya dia meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib saja. Yang sunnah-sunnah belum dia kerjakan. Yang ketiga ada kondisi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita di tempat kerja itu mungkin melihat itu. Macam-macam tuh yang kerja. Ada orang yang masih menzalimin dirinya, ada yang alhamdulillah sudah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan ada yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Inginnya kita semuanya menjadi yang ketiga. Terus bagaimana caranya? Ya terus berdakwah. Mengingkari kemungkaran itu, kata Nabi SAW, ada tiga martabatnya. Yang pertama, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, merubah kemungkaran dengan tangan. Yang mendapati kemungkaran maka hendaklah merubah dengan tangannya. Siapa yang mampu merubah dengan tangan? Yang punya kuasa. Seorang ayah di rumahnya dia punya kuasa. Anaknya sedang melakukan kemaksiatan, dia ambil alat kemaksiatan tersebut, umpamanya lagi dengerin musik, dia matikan. Dia bisa melakukan itu karena di bawah kekuasaan dia. Seorang bos di perusahaan, dia yang punya kuasa, dia bisa matikan listrik semua di perusahaan itu. Dia bisa katakan kepada saya pulang semuanya. Dia punya kuasa di sana, maka dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi ada yang tidak mampu karena dia tidak punya kuasa, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Tetap merubah kemungkaran, disampaikan ya. Kalau tadi alhamdulillah orang tua mungkin sudah mau sholat. Ketika waktu sholat berhenti semuanya wajib sholat. Yang tidak sholat dapat SP. Ini sebuah pencapaian yang bagus sekali ya. Maka berikan apresiasi kepada orang tua, alhamdulillah dia sudah melaksanakan itu. Tapi masih ada tadi kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana menghindari kemungkaran ini? Maka dengan mengadakan kajian. Orang itu kadangkala tahu hukum, tahu hukumnya nggak boleh, tapi ada orang yang memang nggak tahu hukum. Contohnya bicara musik, kenapa ditolak dengan tegas?
Bertahun-tahun nggak ada yang ngomong musik haram. Kok tahu-tahu sekarang ada ustadz ngomong musik haram? Ini aliran apa ini? Betul, mereka akan berpikir ini aliran menyimpang ini. Padahal dari dulu ulama sudah membahas tentang masalah musik, tapi memang tidak disampaikan. Atau banyak orang yang memang nggak belajar. Jangan bicara musik, jemaah. Kita masih ingat kapan jilbab itu ada kayak gini, jemaah? Coba tanya sama nenek-nenek yang sepuh-sepuh. Kapan mereka pakai jilbab? Tahun berapa? Tahun berapa ibu-ibu? Ibu-ibu pakai jilbab tahun berapa? Nah, yang nenek-nenek anak tanya. Tahun berapa? Tahun 90. 2010. Oh, terlambat banget lah. Nggak, yang sebelum itu anak mau tanya sama yang nenek-nenek ini. Iya. Peserta paling tua umur berapa ibu-ibu ini? Ada yang umur 80? Umur berapa? 70. Coba kasih mic yang umur 70. Nah, kasih mic, kasih hadiah juga. Iya, Masya Allah, perusahaannya tadi mewajibkan sholat sudah, mewajibkan pakai jilbab di tempat kerja. Masya Allah. Makanya kepingin tanya nih, ibu pakai jilbab umur berapa? Umur tahun 90 itu umur sekarang Sampai lupa sama umurnya. Umur 40. Umur 40 ya? Iya. Masya Allah. Jadi sebelumnya nggak pakai jilbab? Enggak. Kenapa? Belum mengerti, belum, ya gimana ya, belum ada lah orang jilbab. Belum ada yang pakai jilbab. Ya, jarang yang pakai jilbab. Masya Allah, jazakillah khairan. Barakallahu fi. Kita lihat tuh jilbab yang hukumnya jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kita baca tiap hari itu Quran, yang kita haktamkan itu Quran, umat Islam tidak menjalankannya. Tahun 8990 itu muncul jilbab, ya, sampai ada buku revolusi jilbab ya. Bagaimana 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Presidennya muslim, menteri agamanya muslim, menteri pendidikannya muslim, tapi anak-anak dikeluarkan karena dianggap mereka menyelisihi aturan negara. Negaranya orang-orang muslim semuanya. Maka di sini kita perlu mentoleransi orang-orang yang belum ngerti. Apalagi bicara musik nanti ada yang mengatakan, oh kan sebagai ulama membolehkan. Maka engkau sabar. Engkau sabar di sana, sampaikan kepada orang tua gimana untuk meningkatkan iman dan takwa karyawan ini. Kita buat bukan tahsin saja, tapi kajian. Kajian bulanan. Dimulai dengan memantapkan keimanan. Tafsir juz amma umpamanya. Udah kajian. Tafsir juz amma. Soalnya kalau bicara tafsir ini semuanya sepakat. Tafsir juz amma dikuatkan keimanan mereka. Nah, pelan-pelan nanti di situ semoga dia faham tentang banyak hukum yang mereka langgar. Kalau bicara pacaran ya, kita ini hampir tiap waktu disuguhi dengan perselingkuhan. Terakhir siapa yang selingkuh? Nah, mama, siapa yang selingkuh? Siapa namanya? Siapa namanya? Ana nggak tahu namanya. Lupa Ana. Sebelumnya selingkuh lagi. Kenapa? Karena memang kondisinya itu mengantarkan kepada perzinaan. Kumpul laki perempuan di sana, tidak dipisahkan di antara mereka. Yang perempuan tidak memakai jilbab, yang laki matanya jelalatan. Padahal Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Nggak boleh laki perempuan berduaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ada banyak hal yang memang menciptakan itu perzinaan. Maka di sini lagi engkau bagaimana ngomong sama orang tua, kita memisahkan mereka untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Tapi proses tadi pelan-pelan, sholatnya udah benar, alhamdulillah, insya Allah sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka harapan ana, antum sabar tetap di situ sambil perlahan-lahan
Semoga dengan berjalannya waktu perusahaan itu jadi perusahaan yang ya mengajak karyawannya menuju kepada Allah. Jadi mereka kasih harta kepada mereka, gaji, dan kasih ilmu buat mereka serta keimanan insyaallah. Hadza wallahu alam. Mungkin ada tambahan Ustaz Sufyan? Baik, ada tambahan Ustaz? Cukup. Baik.